Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta insan yuris yang berbahagia, perkenalkanlah kami dari Bung Tomo yang berdiri pada standing position pro dalam mosi putusan institusional bersyarat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan saya Almira Salsabila selaku pembicara pertama yang akan mendudukan mosi presentasi pada ranah akademik konseptual. Adapun Laila Novita Maulidatul Ula selaku pembicara kedua yang akan memaparkan dalam ranah yuridis normatif. Kemudian akan dielaborasikan oleh pembicara ketiga kami, Sultanul Idom, dalam ranah sosiologis dan empiris. Sekian dan terima kasih. Suatu proses yang salah maka akan melahirkan substansi yang salah pula. Inilah yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau dikenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana Mahkamah Konstitusi telah memutuskan adanya inkonstitusional bersyarat pada undang-undang tersebut yang dirancang menggunakan teknik omnibus law sehingga telah bertentangan dengan prosedur pembentukan undang-undang sebagaimana diatur oleh Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, sehingga dinyatakanlah pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak adanya kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak adanya revisi dalam waktu 2 tahun sejak putusan dibacakan. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, sesuai pada amar putusan yang telah dijatuhkan oleh MK, inkonstitusional bersyarat memiliki implikasi bahwa pemerintah dan juga DPR harus melakukan perbaikan tersebut dalam tempo 2 tahun sejak amar putusan dibacakan. Jika dalam tempo 2 tahun tidak adanya perbaikan, maka Undang-Undang Cipta Kerja ini dinyatakan inkonstitusional permanen dan haruslah dibatalkan. Pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mokhtar menyatakan, inkonstitusional bersyarat berarti undang-undang tidak berlaku sementara dan bila mana tidak direvisi maka tidak akan berlaku untuk selamanya. Sehingga penegasan kalimat inkonstitusional bersyarat untuk sebuah produk hukum sama dengan menyatakan bahwa produk hukum tersebut bukanlah produk hukum yang tegas dan jelas. Profesor Juanda, pakar hukum tata negara dan guru besar dari IPDN menyatakan bahwa putusan MK dalam putusan Undang-Undang Cipta Kerja ialah putusan yang aneh dan membingungkan, serta tidak konsisten pada prinsip-prinsip negara hukum, dan membuktikan adanya beberapa pendapat atau dissenting opinion di antara para hakim. Hal ini juga tidak sejalan dengan teori kepastian hukum oleh Profesor Sudikno Mertokusumo serta Lon Fuller yang menjadikan pengertian dan tujuannya sama, bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan agar hukum berjalan dengan semestinya. Artinya, kepastian hukum individu yang memiliki hak telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Selanjutnya, alasan kami menyepakati adanya mosi yakni yang pertama, terdapat adanya cacat formil pada Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga MK memutuskan inkonstitusional bersyarat. Tentu seharusnya Undang-Undang cacat formil adalah pengujiannya harus menjadi inkonstitusional dan tidak akan dijadikan undang-undang yang sah. Dan yang kedua, adanya putusan inkonstitusional bersyarat oleh MK menjadikan MK sendiri tidak konsisten dalam memutuskan putusan. Dan yang ketiga, inkonstitusional bersyarat dari putusan MK tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran pemerintah dan dapat membingungkan masyarakat dalam menerima undang-undang tersebut. Demikianlah Dewan Juri yang terhormat, kami pada garda terdepan dalam menyempati mosi putusan inkonstitusional bersyarat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam presentasi kali ini. Selanjutnya akan dielaborasi pada pembicara kedua dan juga pembicara ketiga dari tim kami. Sekian dan terima kasih. Lex regit sit superflua pugnancia incongruo. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Putusan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sejatinya menjawabkan ketidakpastian hukum karena dengan adanya putusan inkonstitusional bersyarat sama dengan menerima undang-undang yang sudah bertentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
Melanjutkan argumentasi, Dewan Juri yang kami hormati, Mahkamah Konstitusi yang memiliki fungsi sebagai the guardian dan sekaligus the ultimate interpreter of the Constitution yang memiliki wewenang yang tercantum dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yakni salah satunya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sehingga norma atau undang-undang yang diuji memenuhi syarat konstitusionalitas, dan apabila syarat tersebut masih belum terpenuhi, undang-undang akan menjadi inkonstitusional. Berkaitan putusan inkonstitusional bersyarat, salah satu putusan MK ialah putusan nomor 109/PUU Angka Romawi 18/2020 pengujian atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana MK menyatakan bahwa terdapat cacat formil pada Undang-Undang Cipta Kerja dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Hakim MK Saldi Isra menyatakan pada Jumat 3 Desember 2021 berdasarkan konstitusi, proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak berdasarkan pada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak melibatkan partisipasi publik yang luas, serta norma yang telah ditetapkan bersama oleh DPR dan pemerintah mengalami perubahan dan pergantian ketika melalui tahap perundangan. Padahal Dewan Juri yang kami hormati telah jelas disebutkan tentang undang-undang yang cacat formil itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pasal 57 ayat 2 menyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan perundang-undangannya dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hal inilah yang menyebabkan ketidaktegasan MK terhadap putusan inkonstitusional bersyarat dan menyebabkan sebuah ketidakpastian hukum. Hal ini selaras dengan pendapat Profesor Susi Dwi Harijanti selaku guru besar Universitas Pajajaran yang mengatakan jika undang-undang yang diuji dinyatakan tidak memenuhi bagian tertentu dari seluruh proses pembentukan undang-undang yang ditetapkan oleh hukum, maka dalam tradisi hukum di Indonesia disebut sebagai batal demi hukum. Dan hal ini pun sejalan dengan prinsip kehati-hatian dari kaidah fikih, yakni Darul Mafasid Muqaddimah ala Jarbil Masolih, menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Oleh karena itu, karena sejatinya putusan MK inkonstitusional bersyarat menimbulkan banyak polemik dan permasalahan-permasalahan, terutama dalam kepastian hukumnya, maka Undang-Undang Cipta Kerja seharusnya dibatalkan. Melanjutkan argumentasi kami, jika kita membaca pada amar putusan poin 7, yakni di mana menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksanaan baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Hal ini menyebabkan perbedaan penafsiran pemerintah terhadap pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja dan mengakibatkan kebingungan di antara para pakar hukum sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum. Presiden Joko Widodo menyatakan pada Senin 29 November 2021 di Istana Merdeka bahwasanya undang-undang ini dari segi isi tidak ada yang dihapus sehingga Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya dapat diberlakukan. Sedangkan Ferry Amsari, seorang pakar hukum tata negara Universitas Andalas memberikan penjelasan mengenai putusan MK bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja dibekukan sampai dilakukan perubahan dan perbaikan. Perbedaan penafsiran inilah akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini sejalan dengan teori kepastian hukum Lon Fuller dalam bukunya The Morality of Law, bahwa dalam kepastian sebuah hukum dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Hal inilah Dewan Juri yang terhormat. Jika sebuah undang-undang yang sudah jelas cacat formil dan sebuah putusannya menimbulkan multitafsir serta masih diberlakukan, maka dapat kita analogikan seperti menanam sebuah pohon yang beracun, di mana buah yang dihasilkan akan beracun juga dan jika dibiarkan akan membahayakan. Sampai dengan akhir argumentasi kami Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami tegaskan bahwasanya kami setuju dengan adanya mosi perdebatan kita kali ini, yakni putusan inkonstitusional bersyarat menyebabkan ketidakpastian hukum. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Melanjutkan argumentasi tim kami, berangkat dari filosofi terbentuknya Mahkamah Konstitusi yang menjamin tidak ada ketentuan dalam suatu undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi dan berwenang untuk memutuskan suatu undang-undang tersebut sesuai dengan konstitusional baik secara formil maupun material. Namun dengan adanya model putusan inkonstitusional bersyarat tentunya menyebabkan ketidakpastian hukum. Terdapat 4 hal mendasar yang harus dipenuhi demi terwujudnya kepastian hukum sesuai dengan teori tujuan hukum Gustav Fechbus. Yang pertama, hukum merupakan hal yang positif. Hukum dasarkan pada sebuah fakta. Fakta yang termaktub dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. Sedangkan inkonstitusional bersyarat tidak memenuhi dari keempat unsur tersebut. Dikarenakan yang pertama, hukum positif di dalam putusan MK menyatakan inkonstitusional bersyarat memiliki catatan formil maupun materi, sehingga tentunya hal tersebut dipastikan bertentangan dengan konstitusi pasal 22A. Yang kedua, faktanya putusan inkonstitusional bersyarat tidak memenuhi solusi terhadap putusan yang diuji, namun malah memberikan masalah terhadap produk hukum yang dibuat. Ada beberapa fakta bukti nyata. Yang pertama, kasus dikabulkannya permohonan pasal 19 ayat 1 KUHP yang memperbarui putusan MK nomor 130/PU/18/2015 yang memberikan norma baru terhadap pasal 19 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Ketidakpastian hukum terdapat pada waktu untuk memberitahukan dimulainya penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana dari penyidik kepada penuntut umum dan tidak diatur dalam pasal tersebut, sehingga mengakibatkan tenggelamnya hak konstitusional warga Indonesia. Yang kedua, putusan MK mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang bertentangan dengan konstitusi. Mari kita lihat dengan kacamata teori efektivitas hukum. Menurut Fosjono Sukanto, ada 5 hal mendasar efektivitas hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, faktor sarana fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budayaan. Hukumnya sendiri ialah dari undang-undang terkait. Hukum yang bertentangan dengan konstitusi sudah seharusnya dibatalkan dan tidak dilaksanakan. Jalan dengan pendapat Ahmad Sodiki Hakim MK periode 2008 sampai 2013 menegaskan bahwa undang-undang dinyatakan tidak berlaku apabila sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK, sebab undang-undang tersebut tidak memiliki daya mengikat terhadap ketentuan lainnya. Yang kedua, faktor penegak hukum ialah pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. MK yang berwenang untuk memutuskan putusan dikabulkan maupun tidak dapat diterima. Dengan adanya putusan inkonstitusional yang sudah tidak diatur dalam kewenangan MK malah menyebabkan ketidakpastian hukum. Yang ketiga, faktor sarana ialah fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dari 3 kewenangan putusan MK maupun pengertian dari inkonstitusional sudah jelas bertentangan dengan konstitusi, sehingga inkonstitusional malah menyebabkan ketidakpastian hukum. Yang keempat, faktor masyarakat, artinya masyarakat sangat perlu ikut sertakan dalam pembentukan undang-undang tersebut. Sedangkan Undang-Undang Cipta Kerja ini diputuskan dengan catatan formil. 5 persyaratan formil yang harus dipenuhi. 4 dari 5 putusan tersebut diputuskan tidak sesuai, salah satunya adalah partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Hal ini dalam pendapat Maria S.W. Sumarjono, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, menyatakan bahwa apabila Undang-Undang Cipta Kerja secara formil tidak memenuhi persyaratan, salah satunya partisipasi publik, dan sudah seharusnya diputuskan inkonstitusional. Yang kelima, faktor kebudayaan. Undang-Undang Cipta Kerja ini dinilai belum sesuai dengan budaya perundangan di Indonesia. Apabila tetap melaksanakan, maka sangat berisiko karena secara khusus bertentangan dengan konstitusi. Apabila melaksanakan dengan dalih menyebabkan kesalahan hukum, dapat melakukan undang-undang yang terdahulu. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ferry Amsari, pakar HTN Universitas Andalas, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja penggabungan dari beberapa undang-undang dan belum sesuai dengan budaya konstitusi di Indonesia, yang apabila menjadi inkonstitusional, undang-undang sebelumnya berlaku untuk menggantikan supaya tidak menyebabkan kekosongan hukum. Melanjutkan argumentasi, mari kita melihat dari kewenangan Mahkamah Konstitusi di negara Taiwan, yaitu Council of Christian Justice Taiwan, yang memiliki kewenangan untuk melakukan tafsir makna yang menentukan putusan dikabulkan atau ditolak. Adapun contoh seperti implementasi nomor 791 dinyatakan pada pasal 231 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak sesuai dengan pasal 22 dan 23 Undang-Undang Dasar Konstitusi, yang mana dinyatakan inkonstitusional secara mutlak. Dari 15 hakim setuju sehingga dinyatakan sebagai inkonstitusional, sehingga tidak, ketika perundang-undangan bertentangan dengan konstitusi, sudah seharusnya tidak dapat diterima. Kami selaku tim pro menawarkan gagasan solusi yang pertama, membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja secara keseluruhan karena sudah jelas bertentangan dengan konstitusi. Yang kedua, menyesuaikan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Atas dasar tersebutlah Dewan Juri, kami sebagai tim pro dengan lugas dan mantap menyepakati mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih.
Dewan Juri yang terhormat serta insinyur yang berbahagia, sampailah kita pada akhir presentasi di mana pembicara pertama, kedua, dan ketiga dari tim kami telah menyampaikan poin-poin argumentasi secara filosofis, yuridis, serta sosiologis. Karena tanpa ketiganya hanyalah mayat-mayat hukum, Profesor Sacipto Raharjo. Dewan Juri yang terhormat, kami kembali menegaskan alasan mengapa kami menyepakati mosi tersebut. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan inkonstitusional bersyarat karena adanya cacat formil dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang seharusnya menjadi inkonstitusional dan tidak dapat dijadikan undang-undang yang sah, serta haruslah dibatalkan. Dan yang kedua, adanya putusan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi menjadikan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak konsisten dalam memutuskan putusan. Dan yang ketiga, inkonstitusional bersyarat tersebut dapat menimbulkan multitafsir serta menimbulkan kontradiktif pada pemerintah dan dapat membingungkan masyarakat dalam menerima undang-undang tersebut, sehingga telah sangat jelas adanya inkonstitusional bersyarat mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum. Berangkat dari hal tersebut, kami menawarkan solusi yang bersifat solutif berupa yang pertama, menerapkan metode omnibus law dalam Undang-Undang Cipta Kerja ataupun undang-undang lainnya yang perlu diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sehingga memberikan kepastian hukum dalam produk legislasinya. Dan yang kedua, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, maka perlunya penghapusan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah ditetapkan oleh MK sebagai produk hukum yang cacat formil, sehingga menciptakan produk hukum yang tegas dan jelas sesuai dengan teori kepastian hukum oleh Profesor Sudikno Martokusumo. Dengan demikianlah Dewan Juri yang terhormat, kami tetap dalam menyepakati mosi putusan inkonstitusional bersyarat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.